Ya, selamat datang di channel saya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah port forwarding dan kita akan membuatnya itu di sebuah mikrotik. Namun sebelumnya, apa itu port forwarding? Nah, jadi port forwarding itu merupakan sebuah tunneling atau membuat trafik yang tak diinginkan tidak masuk ke jaringan dengan memungkinkan komputer atau perangkat jaringan untuk mengakses perangkat lainnya dari luar jaringan lokal. Jadi singkatnya port forwarding ini merupakan suatu port. Nah, jadi ketika kita mencoba mengkonekkan kita punya jaringan ke Winbox, kita tidak perlu lagi harus menyambungkan kabel, harus menyambungkan ini, harus menyambungkan itu. Yang penting kita bisa mendapatkan sebuah IP-nya. Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba membuatnya. Untuk pertama-tama tentu saja kita akan membuka Winbox kita, dan untuk pembuatan Winbox ini sendiri kita langsung aja masuk. Nah, pertama-tama tentu saja yang dalam hal seperti ini yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu meminta jaringan di DHCP client. Nah, caranya cukup tambah di sini, pastikan bahwa di sini kita menggunakan Ether 1 karena di sini Ether 1 adalah sebagai pusat ESP yang saya gunakan. Klik apply, tunggu sampai IP di sini muncul. Jika IP di situ sudah muncul, kita bisa oke dan lanjut. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa menambahkan sebuah alamat IP. Nah, alamat IP ini kita tambahkan untuk Ether 2 kita. Bebas ya. Jadi saya bisa pakai di sini 192.168.1.1/24. Untuk Ethernya, karena berhubung saya di sini pakai Ether 2, maka Ether 2 baru apply oke, maka Ether 2 akan muncul di sini. Selanjutnya, supaya kita bisa, tapi sebelum itu kita cek dulu di terminal mikrotik apakah kita sudah mempunyai koneksi internet. Caranya cukup dengan ping 888. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa ping 88 itu telah berhasil. Selanjutnya kita ke bagian IP, ke DNS, baru klik allow remote request. Nah, setelah itu baru apply OK. Dan supaya kita punya Ether 2 ini bisa nanti terkoneksi internet, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu IP firewall. Baru di bagian NAT tambahin untuk change-nya src NAT, dan out interface-nya itu dari Ether 1, kita ambilnya dari ESP-nya tadi. Kemudian action-nya MySecret. Nah, setelah itu apply oke. Nah, apakah sudah bisa terhubung? Tentu saja bisa. Namun IP yang kita gunakan di sini masih terbilang statik. Nah, bagaimana kita buatnya jadi dynamic? Jadi kita ke IP DHCP server, baru DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya kita pakai yang Ether 2 kita tadi. Next. Dan seperti kita lihat ini IP Ether 2, next. Dan ini gateway-nya, next saja. Kemudian address to give out-nya bisa kita next. Dan DNS servernya, DNS server ini bukan kita buat-buat ya teman-teman. Jadi dia akan muncul di sini setelah kita buat DHCP client tadi. Dia ada di sini. Nah, jika sudah, next saja. Last time-nya ya kita kasih 10 gitu aja dia. Setelah itu oke. Nah, maka ketika kita mencobanya di CMD kita, coba kita ping 8 dulu. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini belum mendapatkan IP ya.
Nah, caranya itu cukup dengan if config baru /renew. Ini biasanya untuk meminta IP jika kita belum dapatkan IP dari mikrotiknya. Nah, baru kita tes ping lagi, dan seperti yang kita lihat bahwa untuk pengetesan jaringan Datar 2 sudah berjalan jaringan internetnya. Untuk lebih meyakinkan, kita bisa juga mencobanya di sini dengan cara membuka YouTube. Singkat saja ya teman-teman supaya tidak copyright. Gini, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan forwardingnya. Nah, bagaimana caranya? Sederhana saja. Caranya itu kita buka IP, baru di bagian firewall tadi, di bagian NAT juga dia. Kita klik tambah di sini. Kemudian untuk di bagian general pertama-tama di change-nya kita buat DST-NAT. Nah, kemudian untuk DST address-nya kita tambahkan IP public. Sebenarnya bebas, cuma saya akan pakai IP ini 103.17.244.199. Bebas ya teman-teman, yang penting ini IP-nya public. Kemudian untuk protokolnya kita pakai TCP. Kemudian untuk DST portnya, nah DST port ini juga bebas sebenarnya. Yang penting dia tidak terkena port-port yang umum gitu. Contohnya, coba kita play sebentar. Contohnya ketika kita punya Winbox ini, Winbox ini mempunyai IP gateway bawaannya itu yaitu portnya itu 8291. Nah, kita tidak bisa sembarang juga masukin di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita ke action, baru ini kita ubah jadi DST-NAT. Nah, maka akan muncul ini. Kemudian untuk IP-nya kita masukkan IP kita 192.168 terus 1.1. Untuk portnya kita coba port Winbox kita saja dulu ya teman-teman. Nah, untuk port Winbox kita itu 8291. Nah, setelah itu kita klik apply, baru oke. Maka dia akan muncul di sini. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di DST-NAT ini juga ada IP ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa mencobanya secara langsung. Berhubung sebenarnya port forwarding ini juga bisa kita coba di CCTV gitu. Pokoknya segala benda yang berkaitan dengan wireless juga bisa. Namun karena tidak ada CCTV, jadi kita hanya akan mencobanya di Winbox. Jadi di sini kita minimize saja. Kita buka Winbox baru di sini. Kemudian kita masukkan IP public kita tadi, yaitu 103.17.244.199. Nah, baru kita titik 2 tanda titik 2 gitu, kasih masuk port yang kita punya di sini. Kemudian kita tes untuk loginnya dan password itu sesuai yang ada di mikrotik kita masing-masing. Kemudian tes connect, dan seperti yang kita lihat bahwa dia sudah masuk. Nah, bagaimana kita tahu dia sudah masuk? Cukup kita lihat bahwa di bagian atas di sini ada admin sini, dan di sebelah admin ini ada tulisan IP kita, IP public tadi. Nah, dengan kata lain, mikrotik kita sudah dapat kita akses tanpa harus kita ada di satu tempat, namun bisa gunakan IP public kita. Sekian konfigurasi dari saya ucapkan terima kasih.